Halo, selamat datang di podcast Ngotak. Sekarang gua Fatur, apa ya? Gue cuma sendiri aja di sini, nggak ditemenin sama Raka. Rakanya lagi ada keperluan lain sehingga nggak bisa join sama gua di sini. Tapi tenang aja, nanti gue bakal ngobrol bareng orang yang punya banyak apa ya insight kali ya kalau gue nyebutnya tentang suatu hal yang baru gue pelajarin juga, dan mungkin nanti ketika teman-teman pelajarin itu juga bisa jadi ilmu baru dan mungkin bermanfaat buat kalian. Nah, ini gue bakal mulai dari sebuah ilustrasi deh supaya nyambung ke depannya kita mau ngomongin apa. Mungkin teman-teman pernah ngerasa kayak gini, ketika lagi capek banget ngelakuin sesuatu, misalnya kerjaan atau tugas sekolah. Kemudian supaya on lagi, biasanya kita picu semangat atau mood kita itu dengan ngelakuin hal-hal yang bikin kita seneng. Sesimpel main game dulu, makan coklat, dengerin musik, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ngelakuin hal-hal tersebut, biasanya kan kita balik semangat lagi kan? Mood kita balik lagi. Nah, kalian tahu nggak? Kalau ternyata main game, makan coklat, dengerin musik, dan lain-lain itu bisa jadi merupakan anchor kita. Nah, kata kuncinya tadi ada anchor. Oke, berkaitan dengan ilustrasi tadi, gua bakal ngobrol-ngobrol tentang ilmu dalam NLP atau Neuro Linguistic Programming. Benar ya? Betul. Yaitu anchoring bersama seorang yang pernah dan masih menjadi personal development facilitators. Gitu. Namanya Avinda. Oke, boleh kenalan Kak Avinda? Gue manggilnya Kak atau apa nih? Panggil Vinda aja dong. Avinda. Seumuran kan kita. Oh iya. Oke. Boleh perkenalan diri dulu kali Vinda. Oke, halo teman-teman dari podcast Ngotak. Asik, nama gue Vinda. Seperti yang Fatur bilang tadi, 3-4 tahun ke belakang ini fokusnya memang di bidang personal development, bantu-bantu aja sih untuk bisa bantu ngembangin orang lain gitu kan. Karena senang belajar sama seperti Fatur, senang belajar, senang berbagi gitu kan. Jadi itu sih yang trigger utama untuk bisa jadi yang ya bagian dari fasilitator tadi itu. Dan kebetulan juga punya sebuah komunitas, sebetulnya kita sebutnya sebagai sebuah sekolah, namanya Abiwara Institute. Itu kayak sekolah non formal untuk anak-anak kelas 12 SMA atau SMK gitu ya, yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi tapi terkendala seperti ekonomi kayak gitu. Jadi biasanya kita bimbing mereka secara sosial dan secara ekonomi, pendidikan dan lain-lainnya untuk bisa masuk ke perguruan tinggi dan pada akhirnya bisa bantu teman-temannya, istilahnya satu lingkungan desanya kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak gitulah. Oke. Berarti di pengajaran di sekolah itu pakai apa ya? Pakai ilmu NLP juga Kak? Jadi kalau di sekolah itu kita tuh punya slogannya berilmu, berakal, beramal, sama pada akhirnya ilmu, amal, kok aku lupa ya namanya apa. Ya intinya kita tuh ada 3 sasaran sih. Yang pertama itu lebih ke pendidikan akademiknya mereka. Terus yang kedua itu lebih ke personal development-nya mereka. Jadi lebih ke karakter, behavior, attitude yang kayak gitu-gitu. Dan yang ketiga ke agamanya mereka. Jadi gimana mereka bisa implementasikan apa yang udah dipelajari untuk orang-orang di sekitarnya kayak gitu. Dan termasuk juga ada self improvement setiap minggu tuh. Mereka belajar akademik plus belajar self improvement juga setiap minggunya gitu. Oke, itu kelas 12 aja berarti ya? Kelas 12 aja. Oke. Di mana tuh domisilinya kalau boleh tahu? 5 tahun ini sih kita udah ada di Kecamatan Kertasari, itu di Jawa Barat. Jadi itu ujung banget tuh, udah deket-deket ke arah Garut. Memang itu secara indeks pembangunan manusianya itu kedua terendah satu provinsi Jawa Barat gitu. That's why di kecamatan itu kita kembangin banget SDM-nya biar hopefully dari situ IPM-nya bisa naik dan bisa bantu ekonomi dan sosial dari
warga sekitar juga kayak gitu. Wow, oke. Berarti nempatin di situ pun ada alasannya dan punya tujuan juga gitu ya. Betul, betul, betul. Oke, keren-keren. Semoga apa ya, lancar terus gitu ya. Amin. Semakin bermanfaat, semakin besar, Amin, semakin amin, banyak amin. yang bisa merasakan dampaknya. Amin, amin. Oke. Nah, Vinda, tadi kan gue udah buka pakai sebuah ilustrasi ya. Kadang-kadang kalau kita lagi capek gitu kan, biasanya kita selalu men-trigger diri kita sendiri dengan ngelakuin hal-hal yang apa ya, bikin kita senang gitu sampai akhirnya mood kita balik, semangat kita balik lagi juga. Nah, di situ gue bilang kalau itu merupakan anchor. Benar gak sih? Ya. Jadi kalau tadi ilustrasinya udah tepat banget, mungkin kalau lebih gampangnya gitu ya. Kayak saklar nih, kayak misalkan kita di kamar nih, gelap. Iya. Gitu kan. Terus kita ketika gelap di sebuah ruangan, kita pasti butuh nyalain lampu dong. Ya kan? Karena kita mau beraktivitas nih, misalkan gue mau minum di ruangan itu, gue bingung dong kalau gelap ngambil minumnya di mana. Jadi gue harus nyalain lampu dengan cara ngeklik saklarnya kan, bukan ngeklik ya, mencet saklarnya lah ya. Mencet saklarnya. Nah, si saklarnya itu sama aja seperti anchornya kita. Maksudnya apa? Ketika kita nih lagi bingung atau ketika kita lagi down banget gitu ya, kita tuh perlu ngemencet saklarnya kita perlu kasih anchor ke diri kita gitu ya, untuk bisa menerangi, untuk bisa memberikan jalan, akhirnya kita bisa tahu, oh gue harus ngelakuin hal ini loh, gue harus melakukan aktivitas ini loh gitu. Jadi bisa diibaratkan sebagai saklar untuk bisa memberikan penerangan gitu ya, terhadap apa yang pengen kita lakuin kayak gitu. Simpelnya Jadi, ini kali ya, supaya kita on lagi gitu. betul, that's why saklarnya kan, bukan lampunya. Kalau lampunya itu kan jatuhnya lebih kepada Dampak ya. dampaknya gitu, tapi emosinya gitu. Lampu tuh si emosinya gitu, Iya, iya. cahayanya tuh emosinya gitu. Tapi sebelum lampu itu ada yang nyalain tuh, yang nge-on-in. Nah itu adalah saklarnya kan, nah, itu anchor-nya kayak gitu. Oke. Nah, dari tadi kita ngomongin anchor. Mungkin bisa dijelasin dulu kali ya. Anchor itu apa? Gitu. Mungkin dari ini tuh dari ilmu apa? Walaupun tadi gue udah bilang ini dari NLP ya. Betul. Mungkin bisa lebih dijelasin lagi supaya banyak orang juga aware gitu terhadap hal ini. Oke. Jadi sebetulnya anchor itu kan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia sebetulnya jangkar dan sama aja gitu. Tapi kalau dalam NLP ini sifatnya kita sebutnya sebagai jangkar emosi gitu. Dan konsepnya sama seperti jangkar yang ada di kapal gitu kan. Kalau misalkan kita mau melaju lebih cepat gitu kan, biasanya anchor-nya itu harus ditarik ketika kita lagi diem, anchor-nya tuh harus kita tarik gitu kan. Perahu tuh, kapalnya tuh harus, jangkarnya harus ditarik untuk dia bisa melaju gitu kan. Nah, ini juga sama gitu. Anchor-nya tuh harus, anchor jangkar emosinya kita tuh harus kita tarik dulu untuk kita bisa melaju ke suatu tempat yang emang kita inginkan kayak gitu. Jadi kalau ditanya ya tadi anchor itu bahasa Inggris lah ya, Indonesianya jangkar emosi lebih tepatnya. Ini tuh metode dari, ini sebuah teknik gitu ya, teknik untuk bisa membantu kita mendapatkan emosi yang kita inginkan gitu. Let's say karena kan orang mikirnya, oh berarti ini ya sesuatu hal yang positif terus gitu. Enggak juga, anchor tuh ada positifnya dan ada yang membantu kita ke arah positif, ada yang membantu kita ke arah negatif juga gitu. Jadi anchor ini bentuknya bisa ke positif, bisa negatif, tetapi secara harfiahnya atau secara mudahnya gitu ya, si anchor ini tuh jangkar emosi kita gitu. Jadi sesuatu yang kita tarik untuk kita bisa melaju ke arah yang kita mau nih kayak gitu. Dan ke arah yang kita mau bisa jadi ke arah positif, bisa jadi ke arah negatif juga kan pada akhirnya kayak gitu. Oke. Mungkin ini kali ya, simpelnya pakai ilustrasi yang tadi gitu, yang si saklar tadi itu kayaknya udah paling simpel banget, udah paling membumi lah. Semacam apa ya, kita punya sesuatu hal yang bisa membuat kita apa sih, ibaratkan kalau gua baca tuh anchor tuh bikin apa ya, ada namanya state of mind ya namanya tuh. Iya, state. Itu tuh kayak pendirian dari pemikiran kita gitu. Jadi kan state tuh, pendirian dari pemikiran kita tuh jadi bisa lebih, misalkan gitu ya,
karena gue pengen banget deh bisa let's say gitu ya, gue pengen banget deh bisa semangat gitu kan. Gue lagi capek banget, aduh gue pengen banget nih bisa semangat gitu kan. Nah kadang kan kita nggak tahu keadaan di dalam pemikiran kita sedang seperti apa kan gitu. Nah itu gimana nih kita memusatkan state of mind-nya kita jadi positif gitu kan. Jadi gue yang tadinya capek, down banget jadi positif dan bersemangat. Nah itu state of mind-nya kita yang awalnya negatif itu untuk bisa jadi semangat. Nah di on-in-nya pakai si anchor-nya tadi itu. Oke. Sip. Itu udah makin menjelaskan lagi nih. Nah, benar nggak sih kalau si anchor ini ada kaitannya sama penelitian yang pernah dilakukan sama Ivan Pavlov? Sebetulnya kalau si anchor ini itu memang bisa dibilang gitu ya, inti poinnya adalah dia tuh sebuah teknik gitu. Kalau ditanya ini tuh apa sih, teori atau apa gitu, ini tuh teknik ya, kayak teknik memotong gitu kan, ada banyak tuh teknik cacah, ada teknik apa gitu. Nah anchor ini sebuah teknik gitu. Nah kalau dasar teorinya mungkin banyak gitu ya. Dan mungkin salah satunya itu bisa jadi referensinya tuh diambil dari yang teori belajarnya Ivan Pavlov ini gitu. Jadi kan kalau lebih biar konteksnya biar lebih kebayang, jadi Pavlov ini kayak bikin sebuah eksperimen. Jadi BTW Pavlov ini adalah seorang dokter ya yang udah terkenal banget zaman dulu banget gitu ya, tahun 1800-an, 1900-an gitu kan. Dia tuh melakukan sebuah eksperimen. Jadi ada anjing dikasih makanan gitu, dan ketika anjing ini ngelihat makanannya itu, dia tuh ngiler, ada liurnya gitu. Jadi stimulannya itu adalah si makanan, respon yang diberikan oleh anjing itu adalah air liur kan, dia ngiler gitu. Nah itu yang pertama. Terus habis itu udah selesai, dia bikin eksperimen yang kedua nih, dikasih bel dari suatu alat atau suatu benda lah ya gitu, suara kan berarti kan, dikasih bel gitu kan, stimulusnya bel, ada suara, si anjingnya ini diem aja dan tidak ngiler juga gitu kan. Nah sekarang digabungin nih, ada makanan dan ada stimulusnya si belnya itu. Nah si anjingnya ini kan tetap ngiler kan, karena dia mencium bau makanannya, melihat makanannya juga, tapi dia mendengar juga nih si suara belnya itu. Nah, eksperimen yang paling terakhir gitu kan, dia mengkondisikan nih, oh jadi si anjing ini di dalam state of mind-nya udah mengatakan ada ciuman bau makanan, ada bentuk makanan dan ada bentuk belnya dan ada suara belnya gitu. Jadi komposisi semuanya ini membuat dia menjadi ngiler gitu. Akhirnya ketika sudah melakukan eksperimen yang paling terakhir gitu ya, udah conditioning semuanya itu, ketika hanya diberikan belnya aja, dia bisa ngiler. Padahal biasanya kan harus pakai makanannya itu kan, stimulannya gitu. Tapi dia bisa merespon langsung ngiler hanya dengan dikasih stimulan bel. Nah itu adalah anchor si anjing itu ya, anchornya si anjing. Jadi si anjing itu kayak merespon si belnya itu dengan ngiler kan. Nah itu bagian dari teori referensi anchor lah, kurang lebih seperti itu. Oke. Gitu. Nah dari si penelitian yang dilakuin sama Ivan Pavlov ini, gue tahu juga nih Vinda. Jadi ternyata untuk bisa memunculkan anchor ini bisa pakai dua hal gitu. Yang pertama pakai stimulus yang dilakukan berulang kali, sama ada yang yang bisa secara instan ya kalau nggak salah. Benar nggak sih? Repetitif sama instan gitu ya. Tapi pasti berbeda tuh secara hasilnya ya? Impact-nya pasti beda tuh. Karena yang dilakukan udah repetition berkali-kali gitu pasti si ya anjing atau manusia gitu ya, pasti akan jauh lebih cepat menangkap stimulan yang udah dilakuin berkali-kali. Kayak ya kayak habit aja gitu kali ya. Iya, betul. Udah dilakuin berkali-kali sampai akhirnya kita nggak sadar gitu kalau itu jadi kebiasaan kita. Betul. Dan memang anchor itu unconscious juga gitu, secara tidak sadar. Terkadang gitu, kita tuh kadang nggak tahu kalau ini tuh anchor kita gitu ya. Kayak misalnya
kalau kita lagi makan nih, beres makan gitu ya, somehow gue harus makan dessert dulu nih baru gue ngerasa kenyang. Padahal kan enggak juga gitu, kayak lu udah makan all you can eat gitu kan. Kayak kita Iya. makan di suatu tempat kita all you can eat, lu udah makan banyak banget gitu ya. Lu tuh udah tahu lu udah kenyang banget, lu udah gak bisa masukin apapun ke dalam tubuh lu gitu ya. Tapi somehow kayak, aduh gue harus ngopi dulu nih biar kenyang, atau gue harus makan dessert dulu nih biar kenyang gitu. Nah itu sebenarnya anchor kita, tapi secara tidak sadar aja kita nggak tahu I kalau itu anchor see. kayak gitu. Oke. Karena Sama itu nggak? udah repetition berkali-kali kan, kita udah lakuin itu terus menerus, kayak habis makan harus ngopi, habis makan harus ngopi. Iya. Padahal ya kita nggak sadar kalau itu adalah anchornya kita gitu. Padahal nggak perlu gitu. Sama nggak sih kayak misalkan orang Indonesia yang selalu nganggap kalau makan itu harus makan nasi? Betul. Sama ya? Unconscious juga, betul. Jadi kayak gue belum makan kalau gue nggak makan pakai nasi gitu kan. Nah, itu sudah anchornya dia juga, kayak kalau ada nasi, oh berarti gue udah makan. Oke. Berarti anchor ini bisa mencakup banyak hal ya. Salah satunya Bentuknya. adalah yang tadi lu sempat singgung, yaitu anchor ini bisa jadi hal yang membantu kita untuk memunculkan hal-hal yang positif, bisa juga menghasilkan hal yang negatif gitu. Itu contohnya apa tuh? Yang positif sama yang negatif. Jadi kan sebenarnya yang tadi state of mind itu kan sebetulnya ada di otaknya manusia gitu. Otaknya manusia itu secara penelitian memang jauh lebih mudah menangkap sensorik panca indera. Gue ulangi sekali lagi ya. Jadi otak manusia itu memang lebih mudah menangkap sensorik dari panca indera gitu. Let's say kayak sentuhan, ya panca indera lah, mulut, rasa, terus cium, bau gitu. Terus habis itu pendengaran, kayak itu kan semua sensor manusia kan, sensorik panca indera gitu. Nah itu semua adalah bagian dimana kita merasakan sesuatu atau mendengar sesuatu atau mengecap sesuatu, itu bisa jadi anchor kita. Nah contoh misalnya gitu ya, ketika kita melihat wajah mantan di ujung jalan gitu ya, itu bisa jadi anchor kita. Dan bisa jadi karena kita tidak berhubungan baik dengan orang tersebut gitu ya. Ketika melihat wajahnya sedikit, kita langsung kayak gitu ya? marah mungkin kan. Marah. Kayak, waduh gue pernah diselingkihin sama dia nih misalnya gitu kan. Benar. Nah itu langsung muncul emosi tertentu kan, secara otomatis gitu kan. Gara-gara cuman lihat muka doang. Nah muka mantan kita itu adalah anchor kita untuk nimbulin emosi marah, yang dimana itu emosi marah tidak bisa dibilang negatif juga sih, tapi emosinya bisa mengandung hal yang negatif. Ketika kita udah marah, kita ngeluh-ngeluh lah, kita jadi kabur lewat jalan belakang gitu kan. Nah itu part of anchor yang kurang tepat lah gitu. Ada juga yang anchor positif kalau misalnya gitu ya, kita udah capek nih pulang dari kantor kerja gitu ya, atau mungkin teman-teman yang di sini baru pulang kuliah, mungkin pendengarnya kan baru ada pada juga yang kuliahan, SMP SMA gitu kan, baru pulang sekolah gitu kan, capek banget, waktu nyampe rumah ngelihat senyum orang tua itu, kita bisa jadi ada emosi yang muncul langsung adalah happy gitu. Nah itu jadi juga salah satu anchor positif juga kayak sama gitu. Sekarang mungkin kalau teman-teman gue banyaknya anchornya adalah sinetron Ikatan Cinta kali ya. Yang apa tuh? Aldebaran. Yang episode gue nggak tahu tuh. Gue juga nggak tahu sejujurnya. Gosip-gosipnya ya. Tapi intinya sih gini, gue selalu dengar dari teman-teman gue yang penyuka sinetron itu ya, kayak capek-capek kerja gitu kan, tapi ketika mau nonton itu jadi semangat lagi gitu. Betul. Ya itu anchor juga tuh. Iya, sesimpel itu juga ya. Simpel itu juga, betul. Oke. Berarti bisa munculin sesuatu hal yang ibaratkan emosi negatif ya. Betul. Bisa juga memunculkan emosi positif. Kalau emosi positif ini banyak banget bisa kali ya. Kayak misalkan tadi di ilustrasi yang sempat gua singgung, kayak lu udah capek kerja misalnya, terus lu abis itu coba ngelakuin hal yang lu suka, misalkan main game atau minum kopi gitu, abis itu lu on lagi, abis itu lu semangat lagi. Nah sesimpel itu juga sih untuk munculin si anchor positif lo itu. Nah, kalau gue bahkan dengerin lagu Fatur. Oh, lu dengerin lagu ya? Jadi dengerin lagu yang beat gitu ya, atau lagu-lagu yang gue suka, ya gue jadi semangat lagi, positif lagi. Gitu. Berkaitan sama lagu nih, gue juga tahu nih salah satu penggunaan lagu di restoran. Jadi kalau di restoran-restoran fast food tuh biasanya dikasih lagunya yang upbeat, benar nggak sih? Itu bisa jadi
penerapan Anchor juga di situ ya. Kalau kita ke toko buku, nggak usah sebut namanya lah ya. Kita masuk pasti ada lagu-lagu tertentu yang kita tahu ini tuh pasti cuma diputar di toko lagu kan, di toko buku di toko buku. Dan lagu-lagu itu tuh secara psikologis gitu ya, itu membuat orang menjadi tenang untuk membaca buku. Jadi orang senang berlama-lama di toko buku, pada akhirnya dia pasti bawa sesuatu dari toko itu gitu. Iya. Kalau tadi di restoran tuh yang upbeat supaya dia makannya lebih lahap, supaya cepat keluar lagi juga gitu. mungkin. Iya, karena kan harus gantian sama orang lain. Harus gantian. Kalau lagu-lagunya slow kan jadi bakal lama gitu kan. Bakal lama, betul. Make sense. Oke. Nah, berarti tadi kita udah ngomongin nih bahwa si Anchor ini bisa memunculkan si emosi positif tadi, atau bisa juga bahkan memunculkan emosi yang negatif. Tapi ada nggak sih manfaat dari Anchor ini yang belum kita tahu nih? Oke. Manfaatnya yang memang paling utama adalah bisa, karena kan gini, kita tahu ya, kalau aku percaya gitu ya, if you are mastering your emotion, you are mastering your life gitu. Itu yang gue selalu percayai, dan itu gue dapetin dari Anthony Robbins, motivator lah di dunia gitu kan. Dan Anthony Robbins selalu bilang gitu kan, if you are mastering your emotion, you are mastering your life gitu. Nah, gimana caranya kita bisa master our emotion gitu kan? Salah satunya bisa menggunakan anchor yang tepat. Ketika kita penggunaan anchornya tepat, jadi memunculkan emosi yang positif, so kita juga bisa dapat kehidupan yang jauh lebih baik, juga bisa master our life gitu kan. Dia bahkan sebutnya master our life, jadi bisa ahli dalam kehidupan gitu kan. Gitu. Jadi pentingnya anchor itu ketika penggunaannya tepat bisa menghasilkan emosi yang tepat. Nanti emosi yang tepat juga ketika kita kontrol ya, kita bisa dapetin kehidupan yang lebih baik gitu. Banyak emosi banget tadi mempengaruhi tindakan kita juga kali ya gitu. Betul. Dan banyak banget orang-orang yang sukses gitu ya, karena dia bisa mengontrol emosi dia gitu. Dan part dari mengontrol emosi itu adalah ada anchornya di situ kan. Dia tahu kapan nih ketika dia down, dia masukin anchor yang positif, emosi dia juga jadi positif, bersemangat. Nah, dia jadi bisa lanjutin apapun yang dia harus lanjutkan di kehidupan dia gitu kan. Gitu sih. Iya. Oke. Itu menarik banget sih. Ketika kita bisa mengontrol emosi kita bisa mastering our life gitu ya. Kita bisa jadi apa ya, mastering our life itu bahasa Indonesianya? Ahli dalam kehidupan kita sendiri gitu. Apa ya? Kadang nggak bisa semuanya di bahasa Indonesia kan ya, bingung juga. Gitu lah. Intinya adalah kita bisa mengatur hidup kita dengan lebih baik lah ya gitu. Betul. Karena kita bisa mengatur semua tindakan kita yang mungkin sebelumnya selalu sensi gitu ya, gampang sensi, gampang marah. Mungkin karena dia nggak bisa memunculkan anchornya dengan tepat gitu. Bisa jadi ya kayak gitu juga. Oke, nah pasti kan ada saat-saat di mana kita bisa memunculkan anchor kita nih, supaya kita dapat performa terbaik, supaya kita dapat mood terbaik gitu ya dalam hidup kita. Nah, kira-kira kapan sih saat-saat terbaik buat kita munculin anchor itu? Pastinya ketika kita lagi capek banget, down banget, itu sebisa mungkin gitu ya, kita input anchor yang positif, semangat, biar kita bisa semangat dan kita bisa ya akhirnya melakukan aktivitas yang seharusnya kita lakuin gitu kan. Terkadang kan ketika kita capek jadi alasan untuk ya gue lagi capek nih, ya udah deh gue rebahan dulu gitu kan, atau aduh gue udah seharian kerja, atau gue udah Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Minggu ya waktunya rebahan lah gitu. Sedangkan kalau misalkan melihat orang-orang sukses di luar sana, itu kan orang-orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik gitu kan. Even itu weekend, bisa do something else gitu yang berguna buat hidup dia gitu kan. Jadi ya ketika lagi down itu, ketika udah capek seharian kerja atau sekolah gitu kan, nah itu penting banget. Bahkan kayak kalau mau ujian, nah itu juga maksudnya momen-momen yang ketika kita melakukan ingin melakukan sesuatu hal yang penting, tapi kita ngerasa takut atau khawatir, nah itu kita munculin tuh anchor.
Itu kayak ujian, Heeh. presentasi, skripsi misalkan, sidang skripsi atau interview kerja atau misalnya presentasi sama bos gitu. Hal-hal yang membuat kita takut gitu ya. Kan kita sering ya kayak gitu ya. Benar. Aduh gue takut nih soalnya bos gue galak, atau gue takut nih ketika ujian gue nggak bisa jawab gitu. Nah, part di situ tuh kita harus munculin anchor-nya kita. Jadi emosi semangatnya menutupi kekhawatiran atau ketakutan kita kayak gitu. Nah, itu juga penting Oke. banget Berarti gitu. bisa disimpulin juga gini kali ya. Saat terbaik buat munculin anchor itu adalah atau menemukan anchor itu ketika kita lagi nggak bisa mengontrol hidup kita sendiri gitu. Sampai akhirnya ada kemungkinan buat kita nggak bisa ngontrol tindakan kita sampai akhirnya bakal muncul hal-hal yang bisa jadi negatif gitu, entah emosi yang negatif atau tindakan yang nggak tepat sesuai apa yang kita mau gitu kali ya. Betul. Makanya kan kalau misalkan ada sesuatu ada suatu hal stimulus apapun gitu ya, event, situasi kondisi yang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita tuh harus calm down, maksudnya kita harus relax dulu, tarik nafas, buang nafas, munculin anchor kita. Nah, part di situ kita udah bisa berpikir jernih, udah tahu gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin ini gitu. Oke. Nah tadi kita udah ngomongin agak banyak nih ya, tapi bisa nggak diceritain lebih lanjut nih, kalau anchor-nya lu tuh apa sih tadi, selain yang dengerin musik ada lagi nggak? Oke. Ngajar, Berbagi gitu ya, ngajar berbagi gitu. ya, sharing sama orang itu jadi anchor juga sih. Entah kenapa gitu, kayak orang capek kan, kayak aduh gue capek ngobrol sama orang. Ada beberapa orang yang kayak gitu, tapi kalau gue habis ngobrol sama orang, habis sharing sama orang, jadi tambah semangat gitu. Jadi ciri-cirinya itu tuh. Jadi ketika sehabis lu melakukan sesuatu, and then lu malah makin bersemangat, so that's your anchor gitu. Oke. Nah, kenapa gue tanya itu? Karena mungkin ada orang-orang di luar sana yang pengen banget coba munculin anchor-nya, tapi nggak tahu nih, anchor gue apa ya? Gitu, bisa nggak mungkin lu Vinda kasih semacam tips gitu ya untuk orang-orang yang belum tahu anchor-nya apa, ini cara nemuinnya gimana sih gue bisa tahu itu, selain tadi ya ketika kita lakuin itu habis itu kita bakal jauh lebih semangat. Ada lagi nggak? Iya, sebenarnya ada dua sih, lebih ke reflektif diri sendiri ya, kayak tanya ke diri sendiri gitu. Yang pertama itu tanya apa hal yang selalu membuat kita bersemangat, yang tadi gue bilang juga ya, jadi lo nanya ke diri lo, apa ya hal yang selalu membuat gue bersemangat. Nah, yang kayak gini nih, lo harus taruh itu, bukan taruh ya, karena ini halnya adalah obvious gitu ya, lo buat itu sedekat mungkin dari lo gitu. Contoh misalnya tadi adalah senyum orang tua, lo bikin semangat gitu kan, ya lo harus taruh muka orang tua lo di wallpaper handphone misalkan gitu. Nah itu salah satunya. Atau misalkan ya tadi lagu bikin lo semangat, ya berarti ya lo dengerin lagu aja terus kayak gitu, biar lo makin semangat gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada ketika lo lagi down gitu ya, lo tanya ke diri lo untuk bisa tahu anchor lo itu apa. Tanyain atau bayangin momen apa yang paling membanggakan dari diri lo, yang pernah lo alamin gitu. Momen apa yang paling membanggakan yang lo pernah alamin. Jadi lo tanya ke diri lo bayangin, jadi ketika lo down banget gitu kan, lo bayangin hal itu, terus kayak buat diri lo, tarik diri lo sedang berada di momen itu lagi gitu kan, rasain feel-nya ketika membanggakan itu, misalkan wisuda atau misalkan ketika lo dikasih punya prestasi apa, dikasih apresiasi apa sama orang lain, atau ketika apa, itu bener-bener lo bayangin gitu ya. Nah ketika lu down banget, lu bayangin, pikirin, lu feel banget gitu ya, lu ngerasa oh, gue tuh pernah loh semembanggakan ini, gue tuh pernah loh sekeren ini, gue pernah achieve ini loh di dalam hidup gue gitu. Itu kan feelingnya nanti secara otomatis ya, karena lu kan bayangin gitu. Nah, nanti setelah itu ya lu bakal ketika udah selesai gitu ya, udah memvisualisasikan hal itu, lu buka mata, lu akan jauh lebih bersemangat.
Jadi tergantung nih anchor apa. Kalau anchor yang sehari-hari ya lu tanyain apa yang selalu membuat lu bersemangat, taruh itu secara obvious gitu. Kalau lagu ya taruh itu secara obvious. Kalau makanan ya mungkin gak harus setiap hari makan itu juga, tapi sesekali lo bisa makan itu gitu. Atau apa ya lu taruh secara obvious gitu. Yang kedua, ketika lo lagi down banget ya itu bayangin gitu, momen apa yang paling bikin lo bangga gitu. Oke, ini gue dapat beberapa hal nih. Berarti si anchor ini nggak cuma soal benda, nggak cuma soal kegiatan, tapi bisa juga semacam kenangan gitu ya. Masa-masa yang dulu pernah kita jalani, yang itu bisa bikin kita bangkit lagi gitu ketika down. Nah terus berkaitan sama munculin hal-hal yang bikin kita senang itu secara jelas, itu persis juga sama teorinya habit sih. Kalau yang pernah gue pelajarin. Jadi supaya kita bisa mengubah habit itu, salah satu caranya adalah munculin signalnya. Signalnya di apa ya, dikuatin gitu. Ya kalau kita pengen kita nggak susah tidur karena main HP terus, maka ilangin signalnya gitu. HP-nya dijauhin ketika kita tidur. Tapi kalau kita pengen misalnya kita punya punya jadwal yang rutin gitu untuk misalkan berolahraga, supaya kita semangat berolahraga, maka signalnya harus dicantumin juga tuh. Misalnya kita kasih catatan harian, hari ini gue udah turun berapa kilo misalnya gitu. Habis itu hari berikutnya gue targetnya berapa kilo, dan itu harus ditempelin di tempat yang mudah kita lihat gitu. Itu mirip sih yang pernah gue pelajarin juga. Betul. Stimulannya harus jelas kelihatan gitu kan. Benar. Ya benar banget sih, betul banget. Kan bahkan kalau di buku Atomic Habit gitu kan, kalau lu pengen mulai buat olahraga ya lu harus taruh sepatu olahraga lu di samping kasur. Jadi the moment lu bangun, lu harus ingat ya gitu ya. Ya lu ingat gue harus melakukan ini kayak gitu. Itu kan jadi si sepatunya itu adalah anchornya kita. Oh iya gue harus ngelakuin ini gitu. Itu anchor tuh kayak stimulan gitu, kayak stimulan kita melakukan sesuatu kayak gitu. Ya sama seperti tadi ya, bel itu jadi stimulannya anjing, bahwa saat dibunyikan bel itu saatnya dikasih makanan, yang padahal belum tentu itu. Mungkin saat itu dia dibohongin. Kayak dulu ya kita sekolah, mungkin di sini teman-teman yang lain masih pada sekolah juga kan. Kalau nggak pandemi, bel sekolah pulang itu jadi anchornya kita. Oh, gue harus masukin semua barang ke tas, ya nggak sih? Padahal gurunya belum nutup ya? Iya, gurunya belum nutup, tapi kayak ada ring. Oke, gue masukin pulpen, gue masukin buku. Nah itu kan anchornya kita tuh, si bel sekolah itu anchornya kita. Benar. Oh udah waktunya pulang nih gitu. Oke. Ini banyak banget ya bahasan tentang anchor ini, yang kalau yang gue tangkap ya, kalau misalkan kita pelajarin ini lebih lanjut, tadi sih jelas kita bisa ngatur emosi kita yang tadinya mungkin saat-saatnya kita down banget, itu bisa kita ubah emosi itu jadi lebih baik, sehingga tindakan kita pun akan jauh lebih baik gitu. Yang tadinya harusnya mungkin marah-marah, jadi bisa senang lagi, bisa senyum lagi karena kita ngelakuin hal yang kita senang. Oke, semoga ini ya teman-teman yang kali ini dengerin bisa tahu anchornya apa, kemudian juga bisa memaksimalkan kalau yang mungkin udah tahu, sehingga tadi kalian bisa mastering your life gitu. Bisa yang jadi belum apa tahu yang harus cari. Benar, kalau yang belum tahu harus cari. Harus cari. Caranya tadi ya, yang 2 tadi ya. Betul, yang 2 tadi. Oke, sip. Itu aja kali ya untuk obrolan kali ini. Semoga bermanfaat buat gua, buat Vinda, terus buat teman-teman yang lagi dengerin. Good luck Vinda buat sekolahnya tadi apa namanya? Abiwara Institute. Ada Instagramnya atau apa gitu mungkin? Ada orang-orang kalau pengen tahu. Ada websitenya di abiwara.org, atau boleh ke Instagramnya abiwara.institute, karena kita lagi asrama nih, lagi 3 minggu ini lagi asrama anak-anak untuk persiapan UTBK kan. Oke. Jadi biasanya sebulan sebelum UTBK kita asramakan mereka, kita bimbing full intensif gitu. Mungkin mau lihat aktivitasnya atau mau volunteer mengajar juga boleh banget. Oh bisa, online berarti ya? Online. Oke, sip. Oke, sekali lagi good luck ya buat sekolahnya Vinda.
Semoga sukses, semoga tadi makin banyak orang yang merasakan manfaatnya. Itu aja dari gua. Sampai ketemu lagi di season selanjutnya. Wow, season selanjutnya ya. Wow. Oke, ini sekaligus jadi penutup season kedua kali ini, obrolan sama Vinda. Nanti kita akan ketemu lagi di season yang ketiga. Tapi nih gue kasih sedikit bocoran. Season ketiga bakal banyak kejutannya. Jadi Wow. tunggu aja. Tetap didengarkan. Iya, so iya banget ya, tapi gak apa-apa. Oke. Sip. Kalau gitu sampai jumpa. Bye-bye.